Oke, selamat pagi semua. Selamat datang di acara sesi training ya untuk pada malam hari ini bersama dengan saya Alan, salah satu koordinator dari Komputasi Putra Plus Club dari Royal Crowns Team yang akan sharing kesempatan sama hari ini. Jadi buat teman-teman yang ikutan pada malam hari ini, pastikan stay tune ya, kurang lebih sekitar 1 jam ke depan. Nanti di belakang kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi pastikan kalau ada pertanyaan nanti dicatat atau share di kolom chat. Nanti kita akan diskusi di belakang, boleh ya? Boleh. Sama-sama kita belajar, teman. Kita punya kesempatan bertumbuh bersama melalui komunitas Ciputra Plus Club. Tujuannya apa sih? Supaya Bapak, Ibu, dan saya mimpinya lebih cepat tercapai. Boleh ya? Oke. Tanpa berlama-lama, saya akan mulai, Bapak Ibu, buat teman-teman semua di sini ya. Hari ini saya akan bawa sebuah topik yang menarik. Judulnya Multiple Your Income by Building Super Team in CEC ya. Jadi kita akan bicara bagaimana sih caranya Bapak Ibu teman-teman semua di sini melipat gandakan income Anda di CEC dengan membangun super team. Nah, kenapa? Ya kan pertanyaannya kenapa dulu nih? Kenapa? Karena Bapak Ibu melalui program CEC ya, Bapak Ibu tidak akan bisa menciptakan aset bisnis yang besar dan berlipat kalau tidak punya tim, Bapak Ibu. Karena di sini adalah kerja tim, kolaborasi, dan kita sama-sama bertumbuh ya. Itu di sana Bapak Ibu. Kita harus tahu esensnya Bapak Ibu. Karena bisnis ini tidak akan bisa berjalan kalau kita kerja sendiri. Tapi kita harus punya super tim Bapak Ibu. Supaya bisnis kita semakin bertumbuh. Kenapa? Karena semakin sukses tim kita, maka kita pun akan terangkat. Jadi goals-nya adalah bagaimana secepat mungkin kita membentuk super team yang menghasilkan, yang mereka juga sukses, yang mereka juga bisa mendapatkan manfaat, supaya kita pun secara proses, secara sistem kita juga akan ngikut ya. Nah ya, jadi dari mana kita mulai? Nah, kita akan mulai. Langkah apa sih yang harus kita mulai dulu, Bapak Ibu ya? Nah, yang langkah pertama yang perlu kita lakukan ya, let's start with right mindset. Atau kita mulai dengan pola pikir yang benar, Bapak Ibu. Ya, karena kadang-kadang teman-teman ketika gabung di sini, banyak pola pikirnya itu apa ya? Mungkin kemana-mana. Jadi karena habis ikut EOS, ikut terus ya, macam-macam ya kan. Terus tapi kita tidak mulai dengan mindset yang benar. Ya, maka hari itu saya mau coba ajak teman-teman, yuk kita mulai dengan mindset pola pikir yang benar. Oleh karena itu, saya akan putarkan sebuah video yang sebenarnya video ini mungkin hampir tiap hari saya share di grup WhatsApp ya, di grupnya kita. Tapi nggak tahu teman-teman ada yang buka atau tidak ya. Saya akan buka ya buat teman-teman. Saya akan playkan. Sebentar. Oke, kita dengarkan ya. Selamat bergabung di Ciputra Entrepreneurs Club Royal Crowns Team. Selamat karena Anda telah mengambil keputusan untuk melakukan langkah berbeda untuk menjadi entrepreneur. Anda bergabung di sini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin menjadi pengusaha, ada yang ingin mengembangkan usahanya, atau ada yang ingin mencari modal tambahan melalui program ini. Dan memang semua fasilitas disediakan untuk Anda oleh Ciputra. Video ini bertujuan untuk mempersiapkan mental dan sikap Anda untuk menjadi seorang entrepreneur di CEC Royal Crowns Team dengan harapan yang masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena banyak yang bergabung karena melihat income senior member hingga jutaan bahkan puluhan juta per bulan. Ini bisa jadi harapan yang tidak wajar jika Anda baru memulai bisnis ini dan berharap segera mendapatkan hasil yang sama tanpa melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Sebelumnya, perkenalkan saya Alan, leader aktif di Ciputra Entrepreneurs Club Royal Crowns Team. Ada 4 hal penting yang perlu saya sampaikan sebelum kita mengerjakan bisnis ini. Pertama, jika Anda sukses di bisnis ini, itu karena Anda, bukan karena leader dan bukan karena sponsor Anda. Jika Anda gagal dalam bisnis ini, itu juga karena Anda, bukan karena leader-leader Anda atau karena sponsor Anda. Jadi, Andalah penentu kesuksesan atau kegagalan dalam bisnis ini. Kami leader-leader aktif Anda ada sebagai mentor untuk membimbing Anda langkah per langkah. Namun, kami tidak akan melakukan langkah-langkah itu untuk bisnis Anda. Kami ada untuk bekerja dengan Anda, bukan untuk Anda. Jadi, ini adalah bisnis Anda sendiri, bukan bisnis leader Anda. Yang kedua, tugas kami leader-leader adalah menolong Anda mandiri secepat mungkin. Kami ingin Anda menjadi leader-leader yang mandiri, bukan yang terus-menerus bergantung kepada orang lain, berdiri di kaki sendiri. Karena entrepreneur sejati bisa berdiri di kakinya sendiri. Yang ketiga, pasti ada saat senang dan susah dalam mengerjakan bisnis ini.
Jika suatu saat Anda tidak bisa ditelepon, tidak menghubungi kami, tidak hadir dalam pertemuan, maka kami tahu Anda sedang berada pada saat yang susah. Nah, pada saat seperti itu, apa yang Anda ingin kami lakukan untuk membantu Anda? Apakah Anda ingin dibiarkan sendiri? Atau Anda ingin kami gigih untuk memotivasi Anda? Mengingatkan Anda kembali tentang impian-impian Anda atau alasan kenapa Anda mau mengerjakan bisnis ini? Yang keempat adalah sebuah pertanyaan untuk Anda. Anda ingin mengerjakan bisnis ini sesuai dengan sistem yang sudah terbukti, atau Anda ingin mengerjakan dengan sistem yang sudah terbukti? Mari kita mulai dengan benar. Selamat mengikuti modul yang pertama. Oke ya. Nah, pertanyaannya teman-teman sudah pernah lihat rekaman atau video tersebut belum? Ayo, saya cek ya. Siapa yang belum pernah? Atau sudah pernah semua? Ayo. Kalau pernah saya, sudah atau belum? Belum. Ayo, siapa yang belum pernah? Ngaku. Barusan. Baru lihat barusan. Oke. Padahal ya Pak Bu, itu video rekaman itu setiap member ada new member pasti itu ada link pertama yang kita share. Kenapa? Karena kita kalau mau memulai bisnis ini harus memulai dengan pola pikir yang benar, betul tidak? Pola pikirnya apa? Bahwa ini adalah bisnis Anda sukses karena Anda, dan Anda adalah orang yang perlu melakukan sesuatu, Bapak Ibu. Kita harus membuat ini masuk akal, Bapak Ibu, karena tidak ada bisnis instan, Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita mau belajar mulai dengan pola yang benar, dan kita mau belajar melakukan sebuah lompatan, Bapak Ibu. Boleh ya? Oke, sepakat ya? Nah, ketika kita bicara tentang mindset yang benar, mindset itu pola pikir, itu akan menentukan identitas, Bapak Ibu. Identitas Anda. Nah, ketika Bapak Ibu mau melompat lebih tinggi, kita harus menentukan identitas kita itu siapa. Ya, identitas kita siapa? Who are you, Bapak Ibu? Siapa Anda? Ya, di CEC ini siapa Anda? Apakah Anda audience yang hanya menonton, atau Anda user dari manfaatnya CEC, atau Anda leader di komunitas ini, yang mana akan memberikan dampak buat banyak orang? Kira-kira Bapak Ibu siapa? Bapak Ibu mau jadi siapa? Penonton, pemakai, atau mau jadi pemimpin? Pilih, Pemimpin Alan. Pemimpin ya, pasti ya. Artinya kita harus punya mindset sebagai pemimpin. Dan Bapak Ibu harus menentukan identitasnya ya sebagai seorang pemimpin di Ciputra Members Club. Saya sangat apresiasi misalnya yang contoh Pak Edwin misalnya. Pak Edwin benar-benar hari ini banyak menunjukkan membranding dirinya untuk meningkatkan identitasnya sebagai salah satu koordinator di CEC ya. Kayak profil picture-nya diganti ya. Kemudian ada banyak hal lah, ada status-status dan lain-lain. Nah, itu adalah menunjukkan identitas. Kenapa kita perlu menunjukkan identitas? Soalnya kalau kita tidak menunjukkan identitas kita, bagaimana orang lain bisa tahu bisnis kita apa? Betul nggak sih? Nah, mari kita belajar menentukan identitas, Bapak Ibu. Karena ketika kita sudah set menentukan identitas, identitas itu akan membawa pada perubahan proses yang akan mengubah outcome-nya atau mengubah hasilnya, Bapak Ibu. Tentukan identitas Anda. Saya harap Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom pada malam hari ini semuanya punya identitas yang benar. Boleh ya? Pak, saya mau mulai dari user dulu deh. Oke. Haknya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, yuk Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu mengalami kesuksesan lebih besar, jadi punya identitas sebagai leader. Pak, saya kan belum punya member. Bapak Ibu minimal adalah pemimpin dirinya sendiri. Atau minimal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya member ya, saya rasa sih yang dalam grup, yang dalam ikut Zoom pada ini ya, rata-rata itu sudah minimal punya lemparan dah. Ya kan, minimal punya lemparan, berarti ada member di bawah jaringannya ya. Rata-rata sudah punya. Silakan Bapak Ibu, jadilah leader ya. Nah, artinya kita perlu bangun identitas Bapak Ibu, bangun identitas Anda. Nah, kenapa kita perlu bangun identitas Bapak Ibu? Karena persepsi diri Anda dan persepsi orang lain itu yang akan membangun identitas diri Anda. Oke ya. Bapak Ibu ketika mau jadi punya identitas leader, dikenal sebagai leader, dikenal sebagai panutan ya. Bapak Ibu perlu menunjukkan identitas Anda. Kenapa? Karena identitas Anda itu dibentuk dari persepsi diri dan persepsi orang lain. Oke ya. Identitas Anda dibentuk dari persepsi diri dan persepsi orang lain. Kalau Bapak Ibu persepsi dirinya belum men-settlekan diri, menyatakan diri sebagai seorang leader di komunitas ini, di program ini,
bagaimana orang lain bisa lihat, betul ya? Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu harus memberikan sebuah proses sehingga orang lain pun punya persepsi bahwa Bapak Ibu itu identitasnya apa. Nah, ya. Karena ketika Bapak Ibu menunjukkan persepsi, menunjukkan identitas yang memberikan persepsi pada orang lain, ya, tindakan-tindakan yang memberikan persepsi pada orang lain, identitas Anda terbentuk. Oke ya. Ketika identitas Anda, diri Anda terbentuk, itu akan mempercepat pertumbuhan bisnis dan tim Anda. Oke ya. Yang pasti Bapak Ibu maunya kan bangun identitas yang baik ya. Tidak mungkin pingin membuat identitas yang buruk. Pasti identitas yang bagus. Leader yang hebat. Nah, ketika kita bicara tentang dampak persepsi. Nah, ini penting. Sekarang apalagi dunia ini penuh dengan namanya flexing, Bapak Ibu. Betul ya? Persepsinya orang itu seperti apa? Nah, apa dampak persepsi Anda terhadap tim Anda? Itu yang perlu kita benahi, Bapak Ibu. Ketika Anda mau memberikan sebuah perubahan, ya, maka yang perlu kita ubah dulu adalah persepsi tim Anda terhadap Anda, dan sampai di level apa persepsi itu akan memberikan dampak. Boleh ya? Nah, ada 3 level Bapak Ibu ya. Persepsi orang terhadap Anda itu akan bergerak dalam 3 level. Sebagai Anda, terutama sebagai Anda sebagai leader. Yang pertama, persepsinya member Anda itu akan di level inspire ya, menginspirasi ya. Inspirasi itu artinya masuk ke mind atau pemikiran ya. Ini level ini ada level pertama. Jadi hanya memotivasi Bapak Ibu. Mereka akan jadi excited ya, punya punya sesuatu yang dilihat, happy gitu ya, merasa termotivasi Bapak Ibu. Kalau motivator itu sampai di level 1 ya. Dia menginspire. Bapak Ibu mungkin juga inspire lah orang-orang, itu wajib ya. Level 1 soalnya leader level 1 itu harus inspire. Yang kedua itu influence ya. Itu bicara tentang will atau keinginan ya. Ini ketika Bapak Ibu memberikan persepsi yang memberikan influence atau will, Bapak Ibu akan memberikan goal buat orang-orang. Oh, karena Pak Edwin, saya terinfluence, saya mau melakukan A. Nah, ya. Jadi sudah ada goals-nya, sudah ada apa nih yang akan saya lakukan. Kalau motivasi, saya happy, saya mindset-nya positif. Influence, saya kepikiran mau melakukan apa. Nah, ya. Itu influence Bapak Ibu. Makanya sekarang influencer dibayar mahal ya. Karena influencer itu dampaknya lebih tinggi daripada bayar motivator ya. Influencer menginfluence orang mau ngapain nih. Ya, itu level 2 Bapak Ibu. Tapi saya berharap Bapak Ibu bisa bergerak ke level 3. Apa itu? Menjadi impact ya. Memberikan persepsi yang memberikan impact atau membuat orang melakukan tindakan atau action. Ini yang penting ya. Kalau Bapak Ibu bisa memberikan persepsi kepada orang, tim Anda terutama, memotivasi mereka, membuat mereka goals atau tujuan tertentu, dan Bapak Ibu bisa mengimpact mereka supaya mereka melakukan tindakan, itu adalah leader yang luar biasa. Betul ya? Identitas diri Anda akan dibentuk dari situ. Persepsinya tim Anda. Jadi mari kita bentuk persepsi tim Anda, lakukan tindakan-tindakan yang memberikan impact Bapak Ibu. Level 3, impact ya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengubah persepsi orang terhadap kita? Be a model atau jadilah teladan. Mulai dari diri sendiri Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau ceramai orang ya, ceramah gitu ya. Ya masuk kuping kanan keluar kiri ya Bapak Ibu ya kadang-kadang. Tapi ketika Bapak Ibu menjadi teladan, menjadi model, menjadi leader yang dilihat sama orang, ini leaderku, sponsorku, ini apa sih yang dia lakukan? Nah, itu yang akan ditiru Bapak Ibu. Kalau kita bicara tentang membentuk super team itu paling gampang adalah dari amati, tiru, modifikasi. Betul ya Bapak Ibu. Artinya mereka akan melihat apa yang kita lakukan. Apa yang Bapak Ibu lakukan akan ditiru oleh tim Anda.
Artinya contoh nih, Bapak Ibu maunya ikan, tim Anda bisa present dulu, ya kan? Tapi timnya mau supaya bisa present, Bapak Ibu mau membentuk tim yang seperti apa, jadilah hal tersebut duluan, maka tim Anda akan terinspire, terinfluence, dan memberikan impact. Penting Bapak Ibu, jadi model, ya. Nah, apa sih arti leader buat saya? Ini persepsi pribadi buat saya ya. Ini definisi pribadi buat saya. Menurut saya leader itu adalah seorang ayah, bapak gitu ya. Kenapa? Karena ayah itu adalah seorang pemberi teladan. Mereka adalah pelaksana terbaik yang selalu memberikan yang terbaik pada setiap pekerjaannya untuk memberikan nafkah buat keluarganya. Ayah itu adalah pendorong tim, pendorong keluarga, coaching terbaik buat anak, ya. Yang selalu nyuruh anaknya itu melakukan yang mungkin anaknya tidak tahu, ya kan? Tapi dia selalu mendorong. Dan ayah adalah orang pertama yang akan maju ketika anak atau timnya salah, ya. Kalau salah dia yang akan maju bela dulu, namun tegas dalam mendidik. Ini persepsi saya. Leader adalah seorang ayah. Bapak Ibu, terutama bapak-bapak ya, yang hari ini sudah punya anak ya. Bapak-bapak itu berarti pasti leader ya, seorang ayah. Sebenarnya unsurnya itu sudah muncul gitu ya, ayah. Ibu ya juga sama ya, karena ibu juga melakukan hal yang mirip. Tapi ada beberapa peran yang berbeda, ibu dan ayah. Nah, tapi leader itu menurut saya itu ayah. Karena unsur-unsurnya itu terpenuhi di sana. Dan tegas dalam mendidik. Karena kebanyakan pada saat mendidik, ibu yang manjain, ayahnya yang tegas gitu ya. Nah, sama. Leader itu harusnya tegas dalam mendidik. Bukan keras ya, tapi tegas. Artinya hal yang harusnya dilakukan oleh timnya, biarkan mereka dilakukan oleh timnya. Jangan dimanjakan ya. Kalau manja, maka Anda akan membentuk tim yang manja. Bagaimana Anda bisa menjadi leader dan memberikan impact dan membentuk super tim. Boleh ya? Ini persepsi buat saya. Jadi kita kalau boleh kita samakan persepsi dulu ya. Nah, bagaimana cara suksesnya di YC? Sekarang kita masuk nih. Setelah Bapak Ibu menentukan siapa saya, identitas Anda, ya, kita sama-sama berubah mau jadi leader, oke. Kemudian kita mau memberikan persepsi pada orang lain juga. Kita maunya jadi leader seperti apa, ya kan? Supaya apa yang kita lakukan. Nah, sekarang artinya supaya kita bisa memberi contoh ke member kita, ke tim kita harus tahu nih cara sukses di CEC ada apa nih? Apa yang harus dilakukan kita supaya teladannya dilakukan orang lain, ya. Cara sukses di CEC apa? Ini hanya 2 hal, Bapak Ibu. Hanya 2 hal. Ini yang pertama, game of number, ya. Apa itu, Pak? Prioritaskan kuantitas akan membentuk kualitas, ya. Bagaimana caranya sukses di CEC? Itu gampang. Do more, better result, ya. Lakukan lebih, maka hasilnya ngikutin Bapak Ibu ya. Artinya apa ini Bapak Ibu? Lakukan sebanyak-banyaknya, game of number. Contoh, Pak, saya itu tidak bisa presentasi ya, masih kagok-kagok, Pak. Ya, lakukan presentasi lebih banyak, cerita lebih banyak. Kalau Bapak Ibu sudah presentasi 10 kali, ya kan? Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah sudah secara ingat itu atau itu pasti akan lebih fluent, lebih lancar ngomongnya. Betul nggak sih? Nah, game of number Bapak Ibu. Karena dengan banyaknya kualitas itu akan ngikutin. Jadi perbanyak aktivitas Bapak Ibu. Karena mungkin ya kita refleksi aja deh. Hari ini ada teman-teman yang gabung di sini ya. Sebagai member yang mungkin sudah lebih dari 1 bulan, 2 bulan ya. Terus ngomong, Pak, saya mau punya income 5 juta, 10 juta, 15 juta. Oke ya. Pertanyaan saya, berapa banyak tindakan aktivitas CEC yang Anda lakukan dalam sebulan? Berapa banyak ya? Pak, saya mau punya income 5 juta, Pak. Ya, kalau Bapak Ibu mau income-nya 5 juta, kalau kerja di kantoran, itu Bapak Ibu perlu kerja seminggu 40 jam, 40 jam seminggu, ya, 25 hari minim atau 26 hari per bulan. Biasanya kan seperti itu ya. Nah, artinya Bapak Ibu, pertanyaannya, kalau Bapak Ibu mau dapat income 5 juta di CEC, berapa banyak yang waktunya Bapak Ibu atau yang Bapak Ibu lakukan di CEC? Kalau Bapak Ibu hanya melakukan, Pak, saya di CEC, saya cuma mau 1 bulan 1 kali, Pak. Waktunya saya kasih waktu CEC 2 jam tiap bulan, tapi saya mau income saya 5 juta per bulan. Pertanyaan ya, jauh banget ya Bapak Ibu ya. 167 jam dibanding kerja di kantoran,
Bapak Ibu maunya dapat hal yang sama di kantor dengan modal 2 jam di CEC. Ya, let's think ya. Kalau Bapak Ibu mau dapatnya lebih, yuk lakukan lebih. Tapi menariknya di CEC Bapak Ibu tidak perlu lakukan 167 jam kayak Bapak Ibu kerja kantoran supaya dapatnya sekian, kayak UMR aja. Bapak Ibu tidak perlu sekian. Bapak Ibu tentukan komitmennya masing-masing, ya. Karena ya makin banyak kuantitas, maka makin banyak juga yang akan Bapak Ibu dapat. Dan menariknya di CEC itu ketika Bapak Ibu melakukan kuantitas diperbanyak, income atau bisnisnya Bapak Ibu itu bukan kenaikannya bukan linear ya Bapak Ibu. Tahu ya, linear itu garis lurus gini ya, bukan. Kalau di CEC Ciputra Commerce Club, ketika Bapak Ibu memperbanyak kuantitas, garisnya itu akan jadi parabola, eksponensial Bapak Ibu. Ya, itu yang menarik. Game of number Bapak Ibu. Perbanyak ya. Pak, saya mau dapat income lebih banyak presentasi. Pak, saya mau dapat income lebih banyak undang. Pak, saya mau dapat income lebih banyak follow up. Simple Bapak Ibu. It's easy. Do more, better result. Yuk refleksi. Oke ya. Ini yang pertama Bapak, yang perlu kita sadari ya. Karena Bapak Ibu jangan mengkomparisi, Pak, saya ini hari ini kerja sebagai manajer, Pak. Gajinya 10 juta tiap bulan, Pak, ya. Di CEC saya ternyata dapatnya cuma 1 juta, Pak. Kok nggak worth it, Pak, saya di CEC, Pak? Pertanyaannya, berapa banyak yang Bapak Ibu jangan komparisi, kita harus head to head ya. Bapak Ibu jadi manajer habisin waktu berapa lama? Berapa tahun Bapak Ibu jadi manajer? Tiap bulan kerjain berapa jam? Di CEC sudah berapa lama? Berapa banyak Bapak Ibu belajar? Dan bagaimana Bapak Ibu eksekusinya ya? Berapa banyak? Itu aja, simpel ya. Game of number Bapak Ibu. Ya. Cara sukses kedua ya. Nah, ini building habit. Bangun kebiasaan Bapak Ibu ya. Bentuk kebiasaan leader dan tim Anda akan meniru Anda. Oke. Bentuk kebiasaan leader dan tim Anda akan meniru Anda. Buat kebiasaan Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu punya kebiasaan ya, habit CEC Bapak Ibu, habit leader, habit entrepreneur, maka kebiasaan itu sudah katam Bapak Ibu ya. Saya pribadi jujur, saya sudah katam Bapak Ibu di CEC. Kalau boleh ngomong CEC ya, cukup katam lah. Walaupun masih banyak yang saya harus improve Bapak Ibu. Saya nggak sempurna. Kalau saya sempurna mungkin saya sudah Royal Crown Bapak Ibu. Tapi saya juga sama, saya juga masih proses ya. Tapi saya berusaha membangun habit ya. Dan habit itu, kebiasaan itu bisa dibentuk. Kebiasaan itu bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul, tapi perlu dibentuk. Oke? Ya, yang pertama game of number, perbanyak. Yang dua jadikan itu kebiasaan. Ya. Bagaimana cara membentuk kebiasaan? Ya, kebiasaan itu simpel kok Bapak Ibu. 3 tahap. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Betul enggak? Hari ini, yuk kita belajar 3 tahap ini. Dipaksa, terpaksa, dan terbiasa. Boleh? Saya mau tanya dulu. Siap Bapak Ibu dipaksa, terpaksa, dan terbiasa untuk masa depan Bapak Ibu jadi leader yang luar biasa? Siap ya? Siap. Oke. Nah, so let's start our habit to build super team ya. Yuk bangun kebiasaan untuk membangun ya, mulai kebiasaan kita untuk membangun super team ya. Apa kebiasaan yang harus kita bangun? Ini teknikal ya, teman-teman boleh catat, nanti saya juga boleh share materinya, nanti saya share di grup leaders ya. Nanti kita boleh share, nanti Bapak Ibu boleh cek juga. Nah, ini yang perlu kita lakukan ya. Ini teknis. 1, ketika hari ini Bapak Ibu, hari ini juga, atau ada nanti next ada tim member itu masuk, yuk klasifikasi tim Anda. Karena kita tidak bisa mengharapkan semua member itu sama. Betul enggak? Ada mungkin member di sini yang ya gabung karena pengen tahu, ada member yang pengen cepet ya, ada member yang pengen biasa-biasa aja. Artinya kita perlu klasifikasi karena perlakuan kita kepada member itu harus customize Bapak Ibu. Kita harus klasifikasi ya. Jadi yang perlu kita perlakukan, 1, interview tim Anda terkait komitmen. Tanya ya. Kalau Bapak Ibu tidak tanya, Bapak Ibu dan saya bukan cenayang, betul enggak? Ya, tanya, Pak, Bu, Bapak Ibu di CEC ini maunya apa sih? Apa yang diharapkan? Bagaimana komitmennya di CEC? Apa yang Bapak Ibu mau dapat? Boleh ya? Goals-nya apa?
Mau cari ilmu, cari relasi, atau cari income? Oh Pak, saya mau cari income. Oke, ikutin saya. Pak, saya mau cari ilmu, cari relasi aja, income nanti aja. Oke, berarti teman-teman masuk di kelas ini. Nah, oke ya. Nah, teman-teman bisa pisahkan, simpelnya itu pisahkan jadi 3 kelompok. Ya, Bapak Ibu pisahkan jadi 3 kelompok. Yang pertama super team. Ya, super team itu adalah mereka yang benar-benar komitmen saya mau sukses di CEC. Nah, itu super team ya. Super team. Yang kedua, member aktif. Adalah mereka yang mau gabung di CEC, mereka mau mereferensikan, ya, tapi saya mau sambil jalan dah Pak. Ya, saya nggak mau dipaksa. Saya maunya let it flow dulu lah Pak. Ya, itu member aktif ya. Jadi mereka mau, tapi belum bisa berkomitmen. Oke ya. Yang ketiga, member user. Jadi mereka yang, Pak, saya gabung di CEC mau cari ilmu sama relasi aja deh Pak. Referensi nanti dulu deh kalau sempet. Saya pengen belajar-belajar dulu. Ah, itu member user ya. Nah, super team, member aktif, dan member user ya. Goals-nya untuk kelas hari ini, goals-nya adalah temukan 4 super team Anda. Ya. Temukan 4 super team. 2 di kiri, 2 di kanan. Oke ya. Kenapa? Supaya Bapak Ibu punya 2 tim di kiri, 2 tim di kanan. Yang super team. Ketika Bapak Ibu bisa membangun 2 super team di kiri dan di kanan, ya, dan super teamnya Bapak Ibu bisa naik peringkat, 2 orang masing-masing kiri, masing-masing kanan naik peringkat, ya, Bapak Ibu pasti akan 1 level di atasnya mereka, minimal, ya kan? Bisa naik 2 level sekaligus kalau Bapak Ibu dapat kesempatan luar biasa. 4 super team, ya. Karena kadang-kadang ada super team yang ya kita kasih cadangan juga ya, 1 kiri 1 kanan. Kenapa? Kadang-kadang ada yang lagi sibuk. Oh ya sudah, mau gimana lagi? Namanya ini kan bisnis sendiri ya. Kita nggak bisa paksa. Tapi kalau Bapak Ibu bisa ketemu 4 super team, 2 kiri 2 kanan, luar biasa. Pak, ternyata saya habis interview semua tim saya, Pak. Saya baru ketemu 2. Satu kiri, 1 kanan. Ya enggak apa-apa, mulai dari 2. Nanti ada new member, pilih 4 super team. Kalau member aktif, ya member aktif ya. Member user, member user. Saya nggak minta target banyak-banyak member aktif, member user, ya lakukan. Itu akan berproses ya. Dan bagaimana goals-nya hari ini Bapak Ibu bisa ketemu 4 super team ya. Kemudian bangun habit ya. Dan nantinya akan berproses dari member aktif jadi super team. Boleh? Nah, apa yang kita perlu lakukan? Nah, ini beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama untuk member user dulu deh, yang paling soft ya. Tanya tujuannya gabung di CEC apa? Cari ilmu, cari teman, cari relasi, cari income atau apa nih ya? Nah, 2, pandu pemakaian fitur di CEC. Kadang-kadang mereka tuh nggak ngerti Bapak Ibu ya. Di Ciputra ini cara pakainya gimana sih? Apa sih fitur-fiturnya? Teman-teman sebagai sponsor direct terutama, yuk dipandu ya, paling nggak dikasih link-linknya. Yang biasanya saya share link-linknya itu di grup kalau welcome, supaya mereka bisa pakai. Kalau mereka nggak tahu cara pakainya, gimana mereka mau bertahan di CEC? Yang kedua, kalau itu sudah waktunya nabung, diingatkan, karena terutama itu kalau nabung kedua. Karena kadang-kadang nabung kedua itu nggak ngerti, mereka mau nabung tapi tidak tahu caranya. Ya kan, di SMS mereka kelewatan, sehingga kita sebagai sponsor atau leader directnya itu wajib mengingatkan, terutama untuk nabung per 2 ketiga ya, lalu kasih tahu supaya mereka next-nya bisa disimpan. Simple kan? Nah, yang ketiga, ajak ke acara minimal 2 kali sebulan, terutama awal dan tengah bulan Bapak Ibu ya. Ajak ke acara apa Pak? Apapun. Boleh training online, boleh acara offline, ada acara gathering, ngobrol-ngobrol, apapun Bapak Ibu ya. Karena namanya komunitas itu kita perlu pertemuan Bapak Ibu ya. Ajak minimal 2 kali, ajak aja. Datang atau nggak datang, yang penting Bapak Ibu sudah kontak Bapak Ibu. Karena kadang-kadang orang itu sebenarnya pingin tapi bingung. Aku kok nggak dikontak ya, aku nggak ngerti caranya mau pakai ini, yang ngajak aku kok nggak care ya. Nah, minimal ajak ke acara 2 kali sebulan, awal dan tengah bulan. Boleh dicatat di agenda. Bikin habit tiap tanggal 1 dan 15 untuk ajak ke pertemuan dekat. Boleh ya. Yang keempat, arahkan mengundang minimal 1 kali sebulan ya. Selain ajak ke pertemuan, yuk arahkan undang. Bro, udah ikut acara kelas toh? Ini loh besok ada acaranya tentang pengenalan CEC. Ada nggak teman-teman yang bisa diundang? Ya, undang-undang 5 teman deh. Ini flyernya coba share-share deh. Simpel ya. Kalau member user tidak bisa dipaksa, tapi pastikan mereka tahu bahwa mereka memanfaatkan programnya, ya kan? Yang kedua, mereka tahu cara nabungnya. Itu member user, oke? Kita masuk 1 step lebih tinggi, member aktif, ya.
Member aktif ini gimana? Apa yang harus kita perlakukan kepada mereka? Satu, tanyakan goals jangka pendek. Kenapa saya ngomong goals jangka pendek? Supaya kita bisa pantau ya. Kalau goals jangka panjang biasanya agak lebar. Pak, saya mau punya rumah 2 hektar, Pak. Wah, ya, kita mungkin jangan terlalu panjang. Kita ngomong goals jangka pendek dulu deh. Kamu dalam jangka pendek maunya apa? Di CIC ini maunya apa? Goals-nya apa? Yang kedua, tanyakan apa yang bisa saya bantu supaya goals-mu di CIC tercapai. Dan jumlah komitmen waktu untuk CIC, kamu mau kasih berapa sih? Nah, artinya kita tanya ke mereka. Mereka kan mau, konteksnya ini mau income juga deh, ya kan? Tapi kan belum bisa berkomitmen lebih. Ya sudah, kamu mau komitmen ngeluangin waktu berapa banyak buat CIC? Seminggu sekali kah? Seminggu 2 kali kah? Atau seperti apa? Tanya. Dicatat ya kalau tanya. Jadi kita harus tahu. Terutama super team dan member aktif itu kita harus sudah petakan. Kalau member user ya sisanya. Yang ketiga, ajak ke acara minimal 1 kali seminggu. Diajak ya. Kalau member aktif, kalau bisa diajak 1 kali seminggu supaya mereka bisa rubah habit ya. Yang keempat, arahkan membuat 10 daftar nama dan mengundang minimal 1 kali seminggu. Coba diingatkan. Bro, kamu komitmen 1 bulan 1 kali toh, sudah bikin 10 daftar nama. Yuk diundang, ini loh acara terdekat. Nah, tiap hari Senin aja. Tiap hari Senin teman-teman catat di tanggalan member aktifku, saya mau reminder. 1, ajak ke acara. 2, ringatin 10 daftar nama. 3, kasih tahu acara terdekat untuk undang. Nah, seperti itu aja, bikin habit. Saya, Bapak Ibu, hari ini saya paksa Bapak Ibu untuk melakukan hal ini ya. Supaya Bapak Ibu dipaksa, terpaksa jadi terbiasa. Boleh ya? Saya juga sama-sama belajar, Bapak Ibu. Saya juga sama-sama belajar, yuk kita sama-sama bangun habit. Agak teknikal, tapi ini kita sama-sama dapat kesempatan ya. Next, berikutnya Bapak Ibu, bangun super team. Nah, langkahnya seperti apa? Nah, ini agak lebih panjang ya. Bangun super team itu seperti apa? 1, tanyakan dream. Dream besarnya mereka apa sih yang mau dicapai di CEC? Dream besarnya. Kalau super team itu kita tanya dream besarnya. Kita harus tahu hot button-nya. Ya. Hot button-nya itu kita harus tahu. Mereka itu dream-nya, Pak, saya pengen banget gabung di CEC ini, saya nggak mau dihina lagi sama orang, Pak. Saya mau sukses di CEC ini, piye caranya, Pak? Atau, Pak, saya mau gabung di CEC ini, saya pengen banget bisa menaikkan haji orang tua saya, Pak. Pak, saya mau banget gabung di CEC ini, saya mau banget bangun bisnis, Pak. Pak, saya mau gabung di CEC ini, saya pengen banget mau pergi ke Hong Kong, Pak. Nah, dream-nya apa ya? Yang mau dicapai bersama CEC. Jangan sama yang lain, sama CEC ya. Secara spesifik, dream-nya apa? Supaya kita tahu hot button-nya. Karena ketika Bapak Ibu ada tim yang loyo, paling gampang itu disentil hot button-nya. Terus, kemarin katanya kamu dream-nya mau naikin haji orang tua. Apakah semangatmu untuk naikin haji orang tua cuma segitu? Gitu ya. Yang kedua, buat komitmen seberapa intens untuk CEC. Saya nggak ngomong lagi buat komitmen kayak tadi ya. Tapi ini benar-benar komitmen seberapa intens. Kamu berani luangkan waktu berapa banyak untuk CEC? Setiap hari? 2 hari sekali? Atau seperti apa? Ini teman-teman harus agak menggali lebih dalam ya. Karena komitmennya agak harus lebih deep ya. Misalnya, saya mau kasih kamu waktu tiap hari, mau nggak? Nah, seperti itu. Yang ketiga, ini yang penting juga Bapak Ibu. Pastikan tim Anda memahami bahwa dia adalah prioritas Anda. Bro, kamu di sini mau tak bimbing beneran. Kamu hari ini benar-benar aku pengen kamu sukses di CEC. Kamu saya prioritaskan. Harus tahu mereka prioritasnya teman-teman ya. Yang kedua, kalau prioritas, apalagi kalau ada nama Golden Boy ya, saya anak emas gitu ya. Biasanya kan orang ada ngomong anak emas ya. Saya kasih tahu teman-teman. Semakin tinggi Anda, semakin Anda disayang, semakin Anda itu anak emas, semakin Anda itu golden boy, semakin besar tanggung jawab Anda. Oke ya. Harus tahu Bapak Ibu, kalau Anda diprioritaskan, Anda memiliki tanggung jawab. Itu harus dideliver ke tim Anda. Kalau dia prioritas, kasih tahu bahwa dia punya tanggung jawab. Tanggung jawabmu A, B, C, D, E. Nah, kita lanjut slide berikutnya ya. Oke, berikutnya adalah tanggung jawabnya apa? Yuk kita bangun habitnya. Oke ya, tanggung jawabnya tuh habit, bentuk habit. Kita paksa, mereka terpaksa dan jadinya terbiasa. Oke. Yang satu, buat minimal 20 daftar nama tiap minggu. Ini wajib.
Ya, wajib bikin 20 daftar nama tiap minggu. Embuh piye carae? Gimana caranya? Entah dari canvassing, dari teman-temannya, ngambil dari iklan, ngambil dari macam-macam ya. Nanti kita bisa belajar ya, kelas-kelasnya banyak. 20 daftar nama tiap minggu ya. Mau bikin masukin surat ke kelurahan, mau masukin ke instansi, wes pokoknya 20 daftar nama. Yes. Yang kedua, yuk buat agenda kerja. Bapak Ibu bikin agenda kerja. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tahu mau ngapain bulan ini. Parah Bapak Ibu kalau kita itu mau jadi leader, mau punya bisnis yang besar, tapi kita tidak tahu satu bulan ini mau ngapain. Betul? Ya, saya sudah tahu Bapak Ibu. Tiap awal bulan itu saya selalu bikin agenda kerja Bapak Ibu. Satu bulan ini saya mau ngapain aja di CEC, mau ngapain aja di bisnis saya yang lain. Ya, perlu buat agenda kerja. Yang ketiga, yuk buat lembar kerja untuk follow up calon member dan tim. Kita perlu buat lembar kerja untuk follow up calon member dan tim. Ya, maksudnya gimana Pak? Boleh di kertas, boleh di buku. Kalau kertas janganlah ya, buku lah ya, atau di handphone juga nggak masalah. Saya juga nulisnya di handphone kok. Di list ya, calon member yang perlu saya follow up siapa. Timnya saya yang saya mau prioritaskan siapa ya. Saya sudah lakukan belum? Kalau sudah saya lakukan, saya centang ya. Kalau sudah saya follow up, saya centang gitu ya. Kenapa? Karena ingatan manusia itu terbatas Bapak Ibu. Kalau kita bikin lembar kerja, buku, agenda, kita akan lebih mudah. Saya juga melakukan, Bu Diana yang peringkat silver pun juga melakukan, ya kan? Teman-teman yang peringkat-peringkat pun semuanya melakukan Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang sukses melakukan hal tersebut, kenapa kita tidak? Kenapa Anda tidak? Ya. Yang keempat, ceritakan hal yang sama ke tim. Ini penting ya. Bapak Ibu, kalau kita sudah melakukan sesuatu ya, kita lakukan juga. Bapak Ibu yang di sini juga lakukan semua ya. Hal ini juga sama. Bapak Ibu saya yakin orang-orang committed yang jadi super tim ya. Lakukan hal yang sama dan katakan ke tim Anda, saya lo lakukan ini. Penting Bapak Ibu karena itu namanya edukasi ya. Supaya mereka tahu leadernya ngapain. Kasih tahu. Ini loh aku agendanya seperti ini. Ini loh aku ngiklan. Ini loh aku bikin daftar nama. Ini loh agenda kerjaku. Ini loh caraku follow up orang. Perlu tim Anda tahu. Nggak perlu, mungkin mereka tidak niru 100% ya. Paling nggak mereka tahu, mereka terilhami, terinspire, terinfluence ya, terimpact. Boleh? Nah, lalu gimana bangun habit super team lagi? Nah, ini saya coba teman-teman juga bisa masukin di kalender ya. Agak teknis sih. Satu, awal bulan. Tiap awal bulan evaluasi pencapaian di bulan sebelumnya. Pak, caranya gimana? Nanti kita ajarin ya. Itu harus offline. Nanti teman-teman buka di portal webnya, ya kan? Lihat pencapaian di bulan sebelumnya di jaringan, ya. Omset berapa, jalur kiri, jalur kanan, ya. Evaluasi. Timnya siapa yang aktif? Omsetnya kita berapa? Lalu bulan ini kita setting goal. Kamu hari ini Anda mau apa? Super tim Anda mau apa? Mau mencapai apa? Harus setting goal bulan ini, ya. Kenapa saya milih 4? Saya sarankan Bapak Ibu coba cari 4 supaya gampang ya. Saya tahu ini agak tricky dan agak teknikal, jadi makanya cuma pilih 4 aja. Harapannya dari 4 ini mereka juga mencari masing-masing 4 orang Bapak Ibu di timnya mereka punya super tim. Betul ya? Supaya Bapak Ibu punya super tim itu 10 di kiri, 10 di kanan. Jos ya. Dari 10 di kiri, 10 di kanan, Bapak Ibu akan punya minimal 2 yang jadi. 2 jadi di kiri, 2 jadi di kanan, Bapak Ibu naik peringkat. Simple ya. Nah, itu setting goal di awal bulan. Yang kedua, coba deh tiap pagi atau sesuai komitmennya ya. Kadang-kadang ada yang, Pak, saya nggak mau Pak tiap hari. Seminggu 2 hari sekali deh. Atau seminggu 3 kali deh. Ya, sesuaikan komitmennya. Saya ngomong tiap pagi. Tanyakan agenda untuk CEC hari tersebut apa. Dan rencana 1 minggu ke depan ada planning apa nih 1 minggu. Serta apa yang bisa saya bantu. Ini ya penting. Tanyakan agenda untuk CEC hari tersebut apa, rencananya 1 minggu apa yang bisa saya bantu. Ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu bentuk komitmen dulu di awal ya. Karena jangan sampai mereka annoying. Kayak kata-kata saya yang tadi saya bilang di depan ya. Bapak Ibu ini harus disampaikan. Bapak Ibu kalau lagi kesulitan ya, lagi mau bertumbuh, terus Bapak Ibu menghilang, lagi kesulitan, kira-kira Bapak Ibu mau saya bantu atau saya tinggalin? Pasti mau saya bantu toh. Nah, jadi kalau saya chat, Bapak Ibu merasa annoying atau Pak saya mau kurangi intensitas ngomong, jangan muntaber ya.
Kita harus sama-sama komitmen. Ternyata Pak, saya nggak bisa nih, waktunya sibuk. Oke, kita turunin intensitasnya dari tiap hari jadi 2 hari sekali. Ya, tanyakan agenda untuk CIC hari tersebut, rencana 1 minggu apa yang bisa saya bantu. Karena Bapak Ibu, prioritas 4 member aja, ya. Prioritas, ini saya nggak ngomong yang lain tidak dikerjakan ya. Prioritasnya 4 member, ya. Nah, tiap minggu, seminggu sekali, mungkin awal hari Senin ya, share pencapaian dan kekurangan target tim Anda. Jadi kita harus tahu nih, super tim kita ini seminggu ini closing berapa nih? Targetnya berapa nih, ya kan? Kurangnya berapa nih dari goals-nya? Boleh ya? Nah, jadi kita coba pilih 4 orang ya, tadi bentuk goals dan lain-lain. Awal bulan kita evaluasi, setting goal, tiap pagi tanyain, tiap minggu share pencapaian dan kekurangan tim Anda. Bapak Ibu tak kasih tahu ya. Ini saya habit ini saya ini terinspirasi dari istilahnya micromanagingnya Pak Denny Utama. Kalau Bapak Ibu pernah tahu, Pak Denny Utama itu di asuransi Allianz, itu legendanya di asuransi, itu income-nya itu 6 miliar per bulan Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan? Micromanaging seperti ini Bapak Ibu. Artinya kita itu nggak perlu tanda kutip pinter Bapak Ibu. Kita itu tinggal duplikasi ATM ya, amati tiru modifikasi. Yuk sama-sama kita rubah habitnya dulu ya. Nah, ini juga kita bangun habit super team. Pastikan Anda dan tim Anda itu ngikutin training tiap minggu Bapak Ibu ya. Super team itu banyak tuntutannya ya, tapi prioritas ya. Kalau super team Anda, Pak, saya minta tolong hari ini jam sekian, prioritaskan Bapak Ibu. Ya. Karena itu artinya dia mau gerak. Misalnya loh, Alan, kayak saya nih, kalau kayak tadi hari ini. Saya ada bantu Bu Christine misalnya. Mau table talk sama timnya Bu Eli gitu ya, di Citra Harmoni. Saya itu sudah lempar, saya prioritaskan. Saya mau prioritaskan, ayo saya bantu, ya kan? Saya itu harusnya ada hari ini ada janjian sama orang. Sampai nggak jadi janjian, tak cancel. Karena saya mau prioritaskan dia. Boleh ya? Jadi kalau bisa prioritaskan tim Anda. Karena ketika tim Anda jadi, Anda itu akan lebih sukses. Betul ya? Pastikan tim Anda ngikutin training tiap minggu, pastikan tim Anda lakukan follow up Bapak Ibu ya. Ini penting karena key of success di sini itu follow up ya, pada undangan sebelum dan sesudah. Ya, ada acara, ada daftar nama 20. Bu, kamu sudah reminder undanganmu ya. Oke, ternyata ada 20 orang, yang datang 10 orang. Oke, yang minat ada 5 orang. Sudah mau follow up belum? Ya. Reminder aja seminggu sekali. Yang ketiga, evaluasi Bapak Ibu ya. Kita perlu evaluasi cara undang dan follow up. Kasihan, kadang-kadang ada member-member itu nggak ngerti cara undang sebenarnya. Atau nggak ngerti cara follow up ya. Coba deh di screenshotkan. Kita kan sudah belajar ya. Teman-teman kalau ikut training hari Kamis, itu ada cara follow up dan cara undang. Cara teman-teman bisa belajar. Coba di screenshot. Mungkin ada cara undangnya atau cara follow up-nya yang salah, ya kan? Atau jangan-jangan segmennya salah, ya. Nah, yang keempat, mulai delegasi tugas presentasi Bapak Ibu. Ini penting ya. Kalau Bapak Ibu mau sukses di bisnis ini atau di bisnis apapun, delegasi itu penting ya. Jangan jadi Superman, bentuk super team, betul ya. Mulai delegasi Bapak Ibu. Pak, berikan kepercayaan buat tim Anda supaya presentasi. Pak, nanti salah-salah loh presentasinya. Enggak apa-apa. Di awal ya, teman-teman salah itu wajar. Nanti paruh kedua teman-teman bisa masuk diulangi ya, atau seperti ditegaskan ulang. Nah, supaya member juga nggak calon member itu bisa diarahkan kok, bisa. Nanti akan bentuk 10 kali pasti bisa presentasi sendiri. Kalau mau, kalau super team pasti gitu. Oke ya. Itu sebenarnya bentuk super team simple Bapak Ibu. Habitnya sih itu aja ya Bapak Ibu. Nggak banyak-banyak. Yuk kita mulai ya. Yuk kita mulai. Boleh Bapak Ibu? Nah, mari kita mulai hari ini dipikirin. Ayo cari 4 super team Anda. Besok buat komitmen atau malam ini langsung action silahkan. Buat komitmen lalu mulai bentuk habit Anda. Boleh ya? Saya juga akan pilih 4 super team yang direct saya yang bisa saya bantu ya. Yang benar-benar mau, Bapak Ibu juga ya. Saya minta tolong Bu Diana boleh screenshot ini nggak, atau Bu Christine boleh screenshot nama-nama peserta hari ini ya. Biar nanti tak tagih jadi super team ya. Bercanda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikut sini, Pak, saya nggak mau jadi super team dulu deh. Saya mau jadi member aktif dulu ya, haknya Bapak Ibu ya.
Tapi kalau Bapak Ibu mau sukses di CIC, saran saya yuk belajar jadi super team. Oke? Nah, selalu ingat, ya ini yang paling penting Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu juga kasih tahu ke membernya Bapak Ibu, siapapun dia. Itu 3 hal Bapak Ibu kalau mau sukses. 1, edifikasi. Ya. Edifikasi itu apa? Edifikasi itu mengendorse ya. Kenalkan leader Anda, kenalkan perusahaan Anda ini yang positif-positif ke calon member Anda atau ke tim Anda ya. Kenapa? Karena itu penting Bapak Ibu. Persepsi itu dibentuk dari Anda ngatain atau mengendorse orang lain leader Anda, perusahaan ini apa. Betul nggak? Itu dari kata-kata Bapak Ibu. Edifikasi itu penting. Tujuannya bukan saya gila hormat, bukan leader Anda gila hormat, tapi ketika Anda melakukan endorse atau edifikasi yang benar, calon member Anda, tim Anda itu akan respect dan mendengarkan. Itu yang penting. Nanti leader Anda atau Anda pada saat sudah jadi leader, kembalikan ke sponsornya atau leader terdekatnya. Contoh nih, saya bantu Bu Diana. Bu Diana kenalkan saya. Pak Alan, ini loh, Pak Alan ini luar biasa. Pak Edwin, leader besar, orangnya luar biasa, humble, dan berikan banyak manfaat. Nah, saya cerita, saya ngomong, didengarkan sama Pak Edwin, saya akan kembalikan ke Bu Diana. Pak Edwin juga bersyukur punya leader seperti Bu Diana misalnya, ya, atau Bu Ning misalnya. Bu Ning juga harus bersyukur punya leader seperti Bu Diana, ya. Bu Diana ini orangnya aktif dan sangat-sangat membantu. Kita harus kembalikan. Itu edifikasi ya Bapak Ibu ya. Perlu belajar Bapak Ibu, dan harus edifikasi itu caranya benar ya, urutannya benar. Contoh Bapak Ibu biar tahu ya. Kalau Bapak Ibu punya calon member mau dijelaskan ya, edifikasilah leader Anda dulu. Contoh nih, Bapak Ibu mau edifikasi orang, misalnya pejabat gitu ya. Bapak Ibu jangan kebalik. Pak Alan, kenalkan, ini pejabat A, dia anggota DPR. Baru Bapak Ibu, Pak A, kenalkan Pak Alan, ini leader saya. Kebalik ya, itu jomplang Bapak Ibu, dibalik. Pak Alan, dibalik. Ngomongnya gini, Pak A, kenalkan, Pak Alan ini leader saya, orangnya luar biasa dan sangat membantu, sangat luar biasa. Baru dibalik, Pak Alan ini kenalin Pak Edwin, misalnya Pak A nih dia backgroundnya sebagai pejabat, sebagai anggota DPR. Seperti itu Bapak Ibu, itu edifikasi benar ya. Urutannya jangan salah. Ketukar jomplang Bapak Ibu. Yang kedua, lakukan konsultasi Bapak Ibu. Bisnis ini adalah bisnis konsultasi Bapak Ibu. Ya. Bisnis yang besar aja, kelas Ciputra, Grup, Astra, itu pasti ada konsultan kok Bapak Ibu. Masa kita ada konsultan gratis, yaitu leader Anda atau Anda sendiri ya, yang sebagai konsultan tim Anda, masa nggak dipakai konsultannya? Manfaatkan ya. Konsultasi itu mahal ya. Jadi konsultasilah ke leader Anda. Di sini Bapak Ibu kita coba bentuk habit, tapi kembali lagi ya. Habit ini kita akan bentuk 21 hari ya. Atau biasanya saya pernah baca buku, habit itu terbentuk setelah kita melakukan hal yang sama selama 21 hari, ada yang persepsinya 21 hari, ada yang ngomong 66 hari ya. Jadi kita lakukan maksimal ya, bentuk habit. Tapi kalau sudah lewat di masanya, Bapak Ibu, kita itu coach, kita bukan mentor ya. Coach apa dengan bedanya mentor? Coach itu kita akan menjawab apa yang mereka tanya Bapak Ibu. Karena kita nggak bisa nyuapin orang setiap saat. Ya. Dan Bapak Ibu, saya harus kasih tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai leader, yang penting adalah tadi juga game of number Bapak Ibu. Artinya apa? Bapak Ibu sebagai leader, Pak, saya sudah peringkat bronze Pak. Saya nggak mau referensi lagi Pak. Saya bangun tim saya aja. Salah Bapak Ibu. Saya ngomong salah besar ya. Terus referensi Bapak Ibu. Itu kuncinya. Ya. Ketika bangun tim prioritas wajib. Super tim itu diprioritaskan ya. Tapi jangan pernah berhenti mereferensikan. Oke ya. Itu kuncinya. Yang ketiga, good team player Bapak Ibu ya. Ayo kerjasama yang baik. Bapak Ibu, ketika ada member siapapun dia, calon member terutama ya, layani yang terbaik ya. Ketika Bapak Ibu ada teman-teman crossline atau siapapun, kenalan, buka dengan lapang dada ya. Good team player boleh ya, tapi ada batasannya supaya Bapak Ibu tahu ya. Good team player kita boleh bantu crossline kita, member kita, tetangga kita di tim ini nggak masalah ya, tapi ada batasannya. Bapak Ibu harus tahu. Satu, tidak boleh konsultasi ke crossline ya, jangan, bahaya, nggak enak, sayang ya. Konsultasilah ke timnya ya, itu akan lebih baik. Bapak Ibu bisa konsultasi. Tapi kalau Bapak Ibu diskusinya umum,
di forum rame-rame ya enggak apa-apa. Itu enggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibu konsultasi dan curcol pribadi, alangkah baiknya ke leader terdekat Anda supaya bisa dibantu. Soalnya kalau crossline kadang-kadang kan susah bantunya ya, kan ada keperluan tertentu yang perlu diprioritaskan. Yang kedua, kalau Bapak Ibu bantu tim lain pun tidak masalah ya. Bukan di tim kita pun tidak masalah. Cuma bantulah di forum-forum yang besar. Jangan bantu, contoh nih, misalnya Bu Diana dimintain tolong nih buat tabletop, tapi tabletopnya diajak ke kantornya si A, padahal dia itu bukan timnya Bu Diana misalnya. Ya saran saya diajak aja ke tempat yang besar, yang ke tempat tabletop bersama-sama, itu akan lebih baik ya, supaya kita tahu tugas dan tanggung jawab. Oke ya. Lalu ini juga penting Bapak Ibu ya, saya ingatkan lagi, ini adalah soul-nya atau jiwanya Bapak Ibu sebagai member Ciputra Pers Club. Selalu ingat, satu, punya integritas Bapak Ibu ya. Apa yang Anda lakukan di saat orang lain tidak melihat. Ini penting Bapak Ibu. Ini kunci sukses, integritas Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu didelegasikan tugas, diajak membentuk habit, ingat integritas. Ada atau tidak ada leader Anda, lakukan Bapak Ibu ya. Integritas. Yang kedua, profesionalitas. Apakah Anda sudah melakukan yang terbaik? Atau Anda setengah-setengah? Atau Anda udah ogahan ya. Profesionalitas Bapak-Ibu, lakukan yang terbaik. Pak, saya tidak tahu caranya. Belajar, ikut training sudah disediakan. Itu profesional, betul enggak? Ya. Yang ketiga, entrepreneurship Bapak Ibu. Apakah Anda mencari solusi atau menyerah saat ada masalah? Itu entrepreneur. Entrepreneur itu gagal 10 kali, bangun 11 kali Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada masalah, Anda kabur atau cari solusi. Nah, ini soul-nya dari almarhum Pak Ciputra, Bapak Ibu, soul-nya di Ciputra Group. Dan ini kalau Bapak Ibu terapkan di bisnis Anda, di CEC, bisnis Anda pasti sukses. Integritas, profesionalitas, dan entrepreneurship. Itu Bapak Ibu, jadikan bisnis Anda punya kesempatan yang luar biasa. Oke ya? Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya. Simpulan dari semuanya. Apakah Anda seorang leader? Dijawab Bapak Ibu di grup. Apakah Anda leader? Jawab di chat. Apakah Anda leader? Bentuk pribadi Anda, bentuk identitas Anda, bentuk super tim Anda, maka Anda akan mendapatkan kesuksesan di CEC. Dan ingat 3 hal IPE Bapak Ibu. Sukses di CEC, salam entrepreneur. Mari kita menuju kesuksesan. Go Lombok, go Hong Kong. Saya mau Bapak Ibu kita ketemu di Lombok dan di Hong Kong bersama-sama. 20 member yang ada di acara Sumbanda malam hari. Yuk kita sukses bersama dan pastikan Anda menjadi orang-orang pertama yang jadi leader luar biasa di Ciputra Pers Club. Salam entrepreneur Bapak Ibu, salam sukses.